Vega, aku baru baca artikel tentang HIV/AIDS dan aku merasa penting untuk lebih memahami topik ini. Apa kamu tahu apa itu HIV dan AIDS? Tahu, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika tidak diobati, HIV akan berkembang dan menjadi AIDS, yang merupakan kondisi paling parah dari infeksi HIV. Oh gitu. Jadi apa sih perbedaan antara HIV dan AIDS itu? Perbedaannya, HIV adalah virus yang menyebabkan infeksi, sedangkan AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu tahap akhir dari infeksi HIV yang ditandai dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh secara signifikan sehingga tidak mampu melawan virus dan penyakit lainnya. Orang dengan AIDS sangat rentan terhadap penyakit oportunistik. Terus bagaimana cara HIV bisa ditularkan dengan beberapa cara, seperti hubungan seksual tanpa kondom kepada orang yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, transfusi darah yang terinfeksi, dan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Namun, HIV tidak bisa menular melalui kontak sehari-hari seperti berpelukan atau berjabat tangan. Oh iya, ada tahapan atau stadium penularan HIV enggak sih? Ada 3 stadium atau tingkatan penularan HIV, yaitu ada yang pertama, stadium awal bisa disebut window periode. Sesudah 3-6 bulan, baru pemeriksaan tersebut akan menunjukkan hasil HIV positif, bisa disebut seropositif. Artinya dalam tubuh orang tersebut sudah terbentuk zat anti atau antibodi terhadap HIV. Dan yang kedua, stadium tengah. Tenang, pada masa ini umumnya berjalan sekitar 2-10 tahun dan rata-rata 5 tahun. Pada masa ini, penderita secara fisik mungkin terlihat normal atau hanya sakit ringan pada umumnya. Dan yang terakhir, stadium X, bisa disebut juga full form. Pada masa ini, virus akan menghancurkan sebagian besar atau seluruh sistem kekebalan tubuh sehingga mulai tampak adanya infeksi oportunistik seperti radang paru-paru, kanker kulit, TBC, penyakit saraf, penyakit saluran pencernaan, dan berbagai kanker lainnya. Dalam stadium X ada gejala klinis, yaitu gejala minor, batuk kronis selama kurang lebih 1 bulan, dan infeksi pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, pembekakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh, munculnya herpes zoster berulang bercak gatal di seluruh tubuh, dan gejala utamanya demam berkepanjangan lebih dari 3 bulan, diare kronis kurang lebih 1 bulan berulang maupun terus-menerus, penurunan BB kurang lebih 10% dalam 3 bulan. Terus apakah ada cara untuk pencegahan penularan HIV ini? Ada 3 cara, yaitu yang pertama A. Abstinence alias puasa bagi mereka remaja yang belum menikah, dan B. Be faithful alias setia pasangan hidup bagi mereka yang sudah menikah, dan C. Honeymoon bagi mereka yang berada dalam keadaan-keadaan khusus seperti para suami atau remaja yang tidak puasa atau sehat ataupun anonim atau terkandung melakukan zina. Bagaimana dengan pengobatan bagi orang yang sudah terinfeksi HIV? Meskipun belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV sepenuhnya, terapi antiretroviral ARV
dapat membantu mengontrol virus tersebut, memperlambat perkembangan virus, dan memungkinkan penderita untuk hidup sehat dan produktif. ARV harus diminum seumur hidup dan sangat penting untuk memenuhi jadwal pengobatan yang ditentukan oleh dokter. Apa ada stigma yang masih melekat pada orang dengan HIV atau AIDS? Sayangnya iya, masih banyak orang yang kurang memahami tentang HIV atau AIDS dan cenderung mengucilkan atau mendiskriminasi orang yang terinfeksi. Pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengurangi stigma ini dan mendorong mereka yang terkena infeksi HIV. Oh gitu, terima kasih ya Rika, Sarah. Aku merasa telah paham sekarang. Aku harap dengan berbicara dan belajar tentang hal ini, kita bisa membantu mengurangi stigma dan pencegahan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan pengobatan HIV dan AIDS. Sama-sama penting untuk terus berbicara dan belajar tentang HIV dan AIDS. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan mengurangi penularan. Jangan ragu untuk bertanya lebih lanjut dan mencari informasi dari sumber yang lebih terpercaya. Betul, aku juga akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang ini. Semoga dengan ini kita bisa berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan orang-orang dengan HIV atau AIDS. Ide bagus, semakin banyak orang-orang yang sadar dan terinformasi, semakin besar pula dampaknya. Mari kita terus berusaha bersama